Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, teman-teman, adik-adik mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, karena keterbatasan waktu dan kemarin juga keterbatasan sinyal terutama ya, kita akan ulas sesi 4 kita, yaitu tentang manajemen data dan pengolahan transaksi berbasis komputer. Baiklah, sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai keyakinan. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hati dan pikirannya, disampaikan harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan punya tepat waktu, dan semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah beserta keluarga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sesi 4 ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya setiap hari sering kalian gunakan. Tapi mungkin belum sadar saja, oh ternyata itu termasuk dalam manajemen data ya, masuk dalam pengelolaan transaksi berbasis komputer. Nah, contoh sederhananya, ketika kalian pesan makanan di Shopee Food, kemudian transfer pakai mobile banking, check out di minimarket, bahkan login ke Instagram atau TikTok, ya kan? Nah, di belakang layar ada sistem yang mencatat transaksi dan mengolah data. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana data diproses menjadi informasi melalui sistem transaksi. Kemudian, bagaimana dengan eh, manfaat dari manajemen data ini? Sebelum lebih jauh, kalau kita bayangkan dalam sebuah perusahaan, perusahaan modern itu hidup dari data. Bayang nggak? Tadi seperti Shopee, TikTok, dan sebagainya. Perusahaan kan, startup itu, kalau datanya kacau, laporannya bisa salah. Stoknya bisa berantakan. Kalau stoknya berantakan, ya pasti uangnya bisa hilang. Ya kan? Bahkan perusahaan bisa rugi besar. Makanya ada yang disebut manajemen data. Yang tujuannya adalah untuk mengelola data. Kemudian ada TPS, yaitu Transaction Processing System. Ini tujuannya adalah untuk memproses transaksi harian. Nah, contoh misalnya kalian punya bisnis online kecil-kecilan. Kan sekarang kan banyak ya mahasiswa itu apa sambil kuliah sambil jualan online kecil-kecilan, baik itu cemilan atau apa, walaupun misalnya melalui WA saja. Pasti ada pelanggan ketika pesan, kemudian bayar, ya kan? Barang dikirim. Hmm. Kemudian ada catatan stoknya berkurang. Kebayang nggak kalau semua dicatat manual di buku, ini akan rawan lupa, salah hitung, datanya juga bisa hilang. Tapi kalau pakai sistem, itu otomatis tercatat, ya kan? Stoknya langsung update, laporan penjualan muncul. Nah, disitulah fungsi dari TPS. Nah, perannya dalam SIA berarti menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Masuk ke sesi ini, berarti kita akan belajar apa sih? Yang pertama, memahami konsep manajemen data dan TPS. Yang kedua, menjelaskan alur pemrosesan transaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan pengendaliannya, dan mengaitkan dengan sistem nyata. Misalnya, dari sisi perbankannya untuk pembayaran maupun dari sisi e-commerce. Data versus informasi. Kadang kita mengira data dan informasi sama, ya kan? Masih aja tuh ketemu kalau ketemu mahasiswa, data sama informasi sama nggak sih? Sama, padahal sebenarnya beda kan? Analoginya begini, data itu kan bahan mentah, tapi informasi itu adalah hasil olahan. Nah, data itu seperti penjualan, data hari ini ada 10 transaksi. Nah, kalau informasi, penjualan naik 20% dibandingkan minggu lalu. Terus barang-barang yang terjual lebih banyak adalah yang mana? Misalnya tren saat ini nampak dari hasil penjualan. Nah, itu sudah berubah dari data jadi informasi. Jadi, kalau hanya angka transaksi saja, manajer belum bisa mengambil keputusan. Tapi, kalau sudah dianalisis menjadi tren kenaikan penjualan, nah,
Itu berguna kan bagi manajer sebagai pengambil keputusan. Disitulah letaknya berubah menjadi informasi. Ketika sebuah data itu bermakna. Kalian kan anak siswa, nanti banyak bekerja dengan dashboard, ya kan? Dashboard itu sebenarnya apa sih? Mengambil data mentah kan, lalu mengubahnya menjadi informasi visual. Misalnya berupa grafik penjualan, statistik user, traffic aplikasi. Nah, itu adalah semuanya hasil dari pengolahan data. Berikutnya adalah manajemen data. Data tidak cukup hanya disimpan. Data itu harus dikumpulkan, disimpan, diperbaharui, dan diamankan. Kalau tidak, data bisa hilang, bisa bocor, atau tidak akurat. Bayangkan kalau Tokopedia itu kehilangan data alamat pelanggan. Kebayang nggak? Akibatnya apa? Barangnya salah kirim, pelanggannya bisa marah, dan pasti perusahaannya rugi. Trust-nya hilang. Atau kalau data password bocor, bisa terjadi pembobolan akun. Nah, maka berarti keamanan data itu menjadi sesuatu yang sangat krusial, sangat penting. Kalau dalam data life cycle, siklusnya pertama tadi dikolek kan, kemudian setelah itu disimpan, digunakan, diproses. Nah, pada saat proses ini ada pengarsipan. Supaya apa? Supaya bisa dipanggil sewaktu-waktu dan memang cocok, ya kan? Sehingga nanti masuk ke dalam kolek lagi. Jadi digunakan lagi, tarik lagi. Jadi data harus dikelola sepanjang siklus hidupnya. Makanya ada data yang disimpan sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Karena nilai historinya tadi semakin apa berguna. Sisi kegunanya bagaimana? Ketika dilakukan tracking, misalnya penjualan sedang menurun, nah, kita bisa flashback. Kira-kira kemarin itu pelanggan-pelanggan potensialnya itu siapa saja ya? Nah, itu kan pasti nanti buka lagi datanya, kan? Dilihat lagi datanya. Kemudian database dan DBMS atau Database Management System. Database itu ibarat gudang data digital. Sedangkan DBMS ini adalah software untuk mengelola gudang tersebut. Kalau database itu adalah perpustakaan, maka DBMS itu adalah pustakawannya, orangnya, yang mengarrange, yang mengatur, yang mengelola. Jadi kita fokusnya bukan di orang ya, tapi yang mengelola, mengarrange, maintenance yang ada di dalam database tersebut. Si pustakawan ini ngapain sih kerjanya? Dia pasti akan mengatur di mana buku disimpan, siapa saja yang boleh akses, dan bagaimana mencari data dengan cepat. Kalau kalian biasa buat sistem aplikasi, misalnya ya, database pelanggan, misalnya kalau database pelanggan berarti misalnya aplikasi kasir, absensi, terus apalagi e-commerce dan lain-lain. Pasti kita pakainya database kan. Kalian anak siswa pasti lebih tahu ya. Misalnya database yang kalian gunakan itu MySQL, macam-macam ya, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Kalian lebih tahu lah dari saya. Kemudian berikutnya adalah struktur database. Dalam database itu ada table, ada field, dan ada record. Kalau kita pernah pakai Excel, kita pasti tahu dong yang disebut dengan field, kemudian yang disebut dengan apa record. Jadi kalau field itu adalah volume, ya kan? Kalau record itu adalah barisnya. Kemudian primary key. Primary key itu
identitas unik. Contoh, misalnya adalah nomor induk mahasiswa. Nah, kalau pelanggan berarti nomor induk pelanggan ya kan? Di sini ada ID transaction. Ya kan ya? Dan ini primary key ini tidak boleh sama. Kalau di mahasiswa, NIM kan? Kalau di pelanggan, ID pelanggan ini nggak boleh sama. Atau kalau berdasarkan batch transaksi berarti nomor transaksi. Kemudian ada foreign key. Foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel. Foreign key ini kata kunci kedua sebenarnya. Seperti tabel mahasiswa yang terhubung ke tabel nilai. Atau tabel pelanggan tadi yang terhubung ke tabel penjualannya. Jadi datanya tidak perlu ditulis ulang berkali-kali, tapi langsung masuk ke kuncinya. Berikutnya adalah sistem pemrosesan transaksi atau TPS, Transaction Processing System. TPS adalah jantung operasional dari perusahaan karena semua transaksi harian diproses di sini. Ketika misalnya kalian bayar di Indomaret, barangnya di-scan kan, harga muncul, total dihitung, struknya keluar, kemudian stoknya dia berkurang. Nah, itulah alur kerja TPS. TPS mungkin terlihat sederhana, tapi kalau TPS mati, supermarketnya bisa lumpuh, bank tidak bisa transfer, dan e-commerce-nya bisa kacau. Nampaknya sederhana memang. Ada juga perusahaan-perusahaan yang pakai POS, Point of Sale, untuk memonitor operasional baik itu pelanggannya, ada yang CRM, ada yang langsung POS ya. Kemudian ada payroll system juga. Jadi TPS ini adalah sistem paling dasar, tapi juga paling penting. Tujuan TPS. TPS dibuat bertujuan untuk mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan menyediakan informasi yang akurat. Dan tentunya ini akan meningkatkan layanan. Kalau informasinya akurat, minimalisir kesalahan, cepat, pasti kan pelayanannya semakin bagus kan? Contoh nyata di sekitar kita, misalnya dulu gaji pegawai dihitung manual, nah sekarang kan ada sistem otomatis hitung ya, pajaknya juga otomatis, ya kan? Kalau yang pakai Cortex kelihatan tuh, yang pakai apa websitenya DJP, nah kemudian BPJS juga otomatis, hasilnya lebih cepat dan minim kesalahan. Lalu bagaimana dengan karakteristik dari TPS? TPS ini biasanya cepat, rutin, dan volumenya besar, berulang-ulang, dan terstruktur. Artinya, data diproses dengan aturan dan langkah yang jelas, tidak acak. Contoh misalnya, sistem kasir selalu mengikuti urutan scan barang, hitung total, kemudian cetak struk. Kemudian TPS juga berorientasi pada data historis. Artinya, TPS lebih banyak menyimpan dan menggunakan data masa lalu atau transaksi yang sudah terjadi untuk laporan dan evaluasi. Data yang lalu tapi nanti digunakan ulang untuk bahan kajian atau analisa manajemen. Misalnya di toko cabang mana penjualan yang lebih dominan di cabang lain mana yang dominan. Makanya kadang kalau kita ke Indomaret misalnya, di Indomaret ini misalnya ada es krim Vineta. Indomaret sana es krim Vineta tidak ada, tapi adanya misalnya eh, chicken nugget di versi yang lain. Itu kan tergantung volume penjualan dominan di mana. Jadi nggak semuanya ada di cabang tersebut. Jadi kalau kita ambil contoh lain untuk data historis misalnya adalah data penjualan lalu digunakan untuk melihat produk paling laris selain tadi ya. Misalnya apa? Shopee, ya kan, memproses jutaan transaksi per hari. Bayangkan kalau semuanya dicek manual, nggak mungkin kan? Maka itu TPS itu harus stabil, harus cepat dan akurat. Karena informasinya nggak boleh salah. Kalau salah informasinya bisa salah mengambil keputusan.
Kemudian tugas TPS. TPS atau Transaction Processing System itu tugas utamanya bukan cuma mencatat transaksi saja, tapi bagaimana sistem tersebut bisa menerima data, kemudian mengolahnya, menyimpan, dan menghasilkan informasi yang berguna. Jadi TPS itu seperti dapur digital perusahaan. Ketika data mentah masuk, lalu diproses menjadi informasi yang siap untuk dipakai. Pengumpulan data. Sistem pertama-tama harus mengumpulkan data. Data bisa berasal dari kasir, aplikasi, barcode, formulir online, sensor, atau input user lainnya. Contoh misalnya aplikasi absen kampus. Saat mahasiswa scan QR, di kita ada nggak ya? NIM masuk, jam masuk tercatat, mata kuliah tercatat. Itulah proses pengumpulan data. Kalau yang saya pernah masuk ke ruang dosen teman saya waktu itu di Mercu. Mereka harus eh, scan wajah. Ada juga yang jari, tapi yang saya lihat waktu itu adalah scan wajah. Jadi kalau data awalnya salah, maka hasil akhirnya juga bisa salah. Sehingga kalau di sistem informasi ini dikenal, pernah dengar kan, pasti garbage in, garbage out. Artinya kalau isinya kacau, laporan juga bisa kacau. Kemudian berikutnya adalah pengolahan. Pengolahan ini terkait dengan sorting, klasifikasi, dan perhitungan. Setelah data masuk, sistem tidak langsung diam. Data akan diurutkan, dikelompokkan, lalu dihitung otomatis. Misalnya di Shopee atau Tokopedia deh yang sering kita pakai. Sistem akan otomatis menghitung total belanja kita, menghitung ongkirnya, diskon jika ada, sama cashback, ya kan? Tanpa kasir menghitung manual. Jadi dalam tahap ini, kalau manusia emang capek menghitung 1.000 transaksi, maka komputer bisa menghitung dalam hitungan detik, bahkan per sekian detik, ya kan? Itulah kekuatan dari TPS. Kemudian berikutnya di bagian sorting pada proses pengolahan data ini ya. Di bagian sorting, sorting ini apa sih? Sorting ini adalah mengurutkan data. Contohnya mensorting produk terlaris atau transaksi-transaksi yang terbaru. Kemudian dari pengolahan juga adalah klasifikasi. Klasifikasi itu adalah mengelompokkan data. Contohnya pelanggan pria atau wanita, atau jenis produk makanan atau minuman. Dan perhitungan. Ini menghitung otomatis berarti. Contohnya menghitung total gaji, total nilai, total penjualan, total pembayaran. Kemudian tugas TPS yang ketiga adalah penyimpanan. Data yang sudah diproses harus disimpan. Kenapa? Karena suatu saat dibutuhkan lagi, dianalisis dan dijadikan laporan. Kenapa histori transfer bank masih bisa dilihat sampai berbulan-bulan? Karena data transaksi disimpan dalam database. Kalian pernah melihat kan pesanan tahun lalu di Shopee? Itu contoh data historis yang disimpan di sistem. Kemudian berikutnya adalah penyajian laporan. Tujuan akhir TPS adalah menghasilkan informasi. Biasanya dalam bentuk laporan, grafik, ataupun dashboard. Misalnya pada aplikasi ojol, manajemen bisa melihat driver paling aktif, area paling ramai, jam order tertinggi. Nah, dari laporan itu perusahaan bisa mengambil keputusan apakah masih akan menerima apa driver baru gitu kan? Kan ada apa sih namanya merchant untuk driver kan? Jadi mahasiswa sistem informasi ini biasanya banyak bekerja di bagian ini karena apa sih? Kalau kita ngomongin tentang ini, biasanya ketika mereka membuat dashboard, ya kan, visualisasi data, laporan bisnis atau analisis data. Yang paling mudah kita
kita kenali deh. Ketika sistem gaji ini menghitung gaji otomatis. Dulu bagian HR menghitung gaji manual memakai kalkulator dan Excel. Tapi ketika pegawainya sudah ribuan, misalnya dari 5.000 orang, wah ini kan bisa potensi salah hitung. Lama juga meskipun pakai Excel, ya kan? Bahkan bisa salah transaksi. Kalau nggak sengaja ketekan salah satu kolom dari ribuan data pegawai tersebut, wah kan bisa salah. Sekarang dengan TPS, sistem akan otomatis mengambil data absensi, menghitung jam kerja, menghitung jam lemburnya, memotong pajak, lalu menghasilkan slip gaji. Jadi TPS ini akan membuat pekerjaan manusia lebih cepat, akurat, dan efisien. Tetapi tetap perlu manusia untuk mengontrol sistem. Kenapa? Karena sistem yang pintar tetap bergantung pada data dan aturan yang diberikan oleh manusia. Nah, coba menurut kalian yang paling sering melakukan TPS setiap hari itu apa sih? Mobile banking kah? Shopee, TikTok Shop, Gojek, atau sistem di kampus? Sebenarnya setiap hari kita berdampingan dengan TPS. Hanya saja sekarang kita belajar memahami cara kerjanya dari sisi sistem informasi. Jadi intinya tugas TPS itu apa sih? Kita dari tadi ngomongin TPS, yaitu mengubah transaksi harian menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Tanpa TPS, bisnisnya jadi lambat, rawan salah, dan sulit mengambil keputusan. Kemudian berikutnya adalah siklus pemrosesan transaksi. Kalau kita lihat proses beli kopi di kafe, kafe, kafe beneran ya. Ada proses input seperti apa sih? Kasir, scan, menu, ya kan? Ketika kasisnya scan barang. Kemudian processing, sistem hitung total ditambah pajak. Outputnya apa? Struknya muncul. Kemudian storage-nya data tersimpan di database. Artinya apa? Setiap transaksi ini akan melewati siklus ini. Nah, berikutnya adalah metode pemrosesan batch, diproses secara berkala, real time langsung, online, input langsung ke sistem. Contoh batch ini berarti gaji bulanan nih, misalnya. Jadi kita sekarang bahas tentang batch versus real time. Nah, batch itu berarti apa? Kalau begitu, diproses sekaligus. Contohnya gaji bulanan, recap nilai mahasiswa, sekaligus kan? Sedangkan kalau real time itu langsung diproses saat itu juga. Seperti transfer bank, pemesanan tiket. Jadi kalau dianalogikan, batch itu seperti mencuci baju seminggu sekali. Real time itu seperti mencuci baju langsung saat kotor. Mudahnya begitu ya. Kemudian berikutnya adalah komponen dari TPS. Teman-teman, TPS tidak bekerja secara tiba-tiba. Ada komponen-komponen penting yang saling terhubung agar transaksi bisa berubah menjadi laporan yang berguna bagi perusahaan. Jadi, TPS itu seperti tubuh manusia. Ada dokumen sumber, yaitu indranya. Ada jurnal, yaitu catatan aktivitas. Ada buku besar, yaitu pusat penyimpanan utama. Ada laporan sebagai hasil informasi, dan ada pengendalian internal sebagai sistem keamanan. Dokumen sumber. Apa sih dokumen sumber? Dokumen sumber adalah bukti awal terjadinya transaksi. Artinya, sebelum data masuk ke sistem harus ada bukti bahwa transaksi memang benar-benar terjadi. Misalnya apa? Struk belanja, nota, invoice, bukti transfer, form pendaftaran mahasiswa. Nah, itu adalah bukti sumber. Atau contoh lain, ketika kalian pesan makanan online, invoice digital muncul ya. Itu adalah dokumen sumber. Atau saat bayar kuliah, bukti pembayaran dari bank menjadi dokumen sumber. Kalau tidak ada dokumen sumber, perusahaan bisa kesulitan membuktikan transaksi. Bahkan bisa terjadi manipulasi,
fraud atau kecurangan, atau bahkan transaksi fiktif. Kemudian jurnal. Jurnal adalah tempat mencatat transaksi secara kronologis. Jadi, setiap transaksi dicatat sesuai urutan waktu kejadian. Kalau di media sosial ada timeline, maka dalam akuntansi ada jurnal. Semua aktivitas tercatat berdasarkan waktu. Misalnya, hari ini beli alat tulis, bayar listrik, menerima pembayaran pelanggan, semuanya masuk jurnal. Dalam sistem modern, jurnal biasanya otomatis dibuat oleh sistem. Misalnya, setelah transaksi berhasil, database langsung mencatat log transaksi. Sebab itu, eh, konsep matematika, logika matematikanya harus nyambung antara bagian akuntansi dengan bagian sistem informasi agar bisa ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian buku besar. Kalau jurnal mencatat berdasarkan waktu, maka buku besar ini mengelompokkan berdasarkan akun. Jadi jurnal itu seperti chat harian, sedangkan buku besar itu seperti folder yang mengelompokkan chat berdasarkan kategori-kategori tersebut. Misalnya, semua transaksi itu masuk ke kas, penjualan, utang, gaji, dikumpulkan sesuai kelompoknya. Kenapa penting? Karena manajemen ingin tahu total uang kas udah berapa sih sekarang, total penjualan per tanggal hari ini berapa, total utang berapa. Jadi yang diketahui bukan hanya urutan transaksi saja. Kemudian laporan. Kemudian berikutnya adalah laporan. Laporan adalah hasil akhir dari pengelolaan transaksi. Laporan membantu manajemen mengambil keputusan. Pemilik bisnis bisa melihat apakah dari laporan itu terlihat untung atau ruginya, produk paling laris yang mana, pengeluaran terbesarnya berapa. Ya kan? Kalau kita nih mahasiswa, laporan itu bisa berupa apa? IPK ya kan? Terus apa tuh? eh Rekap absen, terus nilai kelulusan, statistik kelulusan. Jadi TPS ini bukan sekedar mencatat, tapi juga menghasilkan informasi yang berguna. Berikutnya adalah pengendalian internal. Ini adalah sistem pengamanan agar transaksi aman dan tidak disalahgunakan. Kenapa? Kasir, admin, supervisor, mereka memiliki akun login yang berbeda karena setiap orang punya hak akses yang berbeda. Bayangkan kalau semua pegawai bisa mengubah data gaji, bisa kacau, ya kan? Manipulasi, kebocoran data, bahkan fraud. Contoh pengendalian internal yang familiar sama kita, password, ya kan? OTP, backup data, audit log, validasi input. Kalau kita lihat flowchart di samping, itu kelihatan ya. Diagram di sebelah ini menunjukkan alur transaksi sampai menjadi laporan. Hmm. Alur sederhananya ini kasir menerima transaksi, ya kan? Terlihat ya, ada kasir, ada accounting, ada manajer. Kemudian pelanggan membeli barang. Nah, karena pelanggan membeli barang sehingga muncullah bukti transaksi dibuat, ya kan? Struk atau invoice. Kemudian masuk ke bagian accounting untuk mencatat ke jurnal. Semua transaksi ini dicatat di sistem. Lalu datanya masuk ke dalam buku besar, dikelompokkan ke dalam buku besar kas, penjualan, dan biaya.
Berikutnya dibuat laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, laporan kas. Tahap terakhir, manajer akan mengecek laporan. Laporan ini digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Apakah penjualan produk ini dilanjutkan untuk bulan depan atau mungkin di stop? Nah, itu kan penting ya. Itu strategik. Jadi, setiap klik transaksi di aplikasi sebenarnya menghasilkan proses panjang di belakang layar. Kalian sebagai mahasiswa siswa penting untuk memahami bahwa teknologi bukan hanya coding, tapi juga bagaimana data bisnis diproses dengan benar. Kalau sistem minimarket tidak punya pengendalian internal, coba bayangkan apa yang terjadi. Kasirnya bisa curang, datanya bisa hilang, stoknya bisa dimanipulasi, ya kan? Itulah kenapa keamanan ini sangat penting. Jadi, komponen TPS bekerja sebagai rantai. Transaksi dicatat, data diproses, disimpan, lalu menjadi laporan. Kalau salah satu bagian bermasalah, hasil akhirnya juga bisa salah. Berikutnya adalah siklus akuntansi dalam TPS. Dalam perusahaan itu, transaksi tidak terjadi hanya satu jenis. Ada uang masuk, ada uang keluar, pembelian barang, sampai penjualan produk. Nah, TPS membantu mengelola seluruh aktivitas tersebut secara otomatis dan terstruktur. Kalau kita analogikan, siklus akuntansi itu seperti aliran uang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mahasiswa nih menerima uang bulanan dari orang tua, membeli makanan, membeli kuota, biaya transaksi. Itu semuanya sebenarnya adalah transaksi ekonomi. Perusahaan juga sama, hanya skalanya lebih besar. Pertama, siklus dalam penjualan. Penjualan adalah proses perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Misalnya Shopee menjual produk, Cafe menjual kopi, Netflix menjual layanan streaming. Nah, apa yang dilakukan oleh TPS? TPS akan mencatat barang terjual, menghitung total pembayaran, mengurangi stok, dan membuat invoice. Ya kan? Ketika flash sale Shopee berlangsung, jutaan transaksi diproses otomatis oleh TPS. Ya nggak? Bayangkan kalau manual. Du- Satu, pas lagi flash sale Shopee. Mustahil dilakukan satu persatu. Yang kedua, penerimaan kas. Penerimaan kas adalah proses uang masuk ke perusahaan. Contohnya, pelanggan transfer atau pembayaran dengan QRIS atau pembayaran SPP dari mahasiswa misalnya. Ketika kalian bayar lewat mobile banking, sistem akan langsung menerima pembayaran, ya kan? Mencatat saldo dan memperbaiki status pembayaran. Karena itu, sistem bank harus real time. Kalau terlambat, maka saldonya bisa salah. Pembayarannya bisa tidak terdeteksi. Bisa dibayangkan, ada gaps yang menciptakan ketidakpercayaan publik. Ya kan? Bahaya sekali. Kemudian yang ketiga, pembelian. Nah, perusahaan juga harus membeli barang atau kebutuhan operasional. Misalnya tadi beli kopi, gula, susu. Kalau kafe ya, kalau kampus beli apa? Beli komputer, proyektor, jaringan internet, dan lain-lain. Lalu apa yang dilakukan TPS dalam pembelian ini? Membantu mencatat pembelian, menghitung utang kalau memang belinya utang, dan memperbarui stok barang atau inventaris barang. Ketika stok gudang mulai habis, sistem modern bahkan bisa otomatis memberi notifikasi untuk memberi barang lagi. Kemudian pengeluaran kas. Kalau penerimaan kas adalah uang masuk, maka pengeluaran kas adalah uang keluar. Contohnya, bayar listrik, bayar gaji pegawai, bayar internet kantor. Nah, itu kan pengeluaran ya. Terus kalau kalian sebagai mahasiswa apa? Ketika menerima uang bulanan itu seperti penerimaan kas, tapi ketika beli kopi atau bayar kuota, itulah pengeluaran kas.
Nah, kalau kita perhatikan diagram siklus akuntansi, diagram ini menunjukkan bahwa proses akuntansi itu berputar terus, ya kan? Terlihat ya di sini prosesnya dari transaction, journal entries, posting, trial balance, boxit, adjusting, journal entries, financial statement, sampai closing the books, jurnal penutupan. Pada saat dalam alur transaksi, itu transaksi terjadi. Journal entries berarti dicatat dalam jurnal. Kemudian diposting ke buku besar. Trial balance, dicek keseimbangannya dalam neraca saldo. Neraca saldo ya. Neraca di akhir satu periode. Kemudian disusun dalam worksheet menjadi data laporan. Lalu diubah menjadi laporan keuangan, financial statement. Dan di akhir periodenya ditutup. Ya kan, misalnya per akhir bulan atau per tahun. Dan kembali lagi ke transaksi baru. Siklus ini seperti roda. Kalau rodanya berhenti, operasional perusahaan juga bisa terganggu. Sebagai mahasiswa sistem informasi, tadi sudah disampaikan, kalian tidak hanya belajar coding, tapi juga harus memahami bagaimana bisnis berjalan, bagaimana transaksi diproses, dan bagaimana data menjadi informasi. Ya kan? Berarti kan potensi karirnya ada di mana tuh kira-kira? Bisa di sistem analis, database administrator, ERP konsultan, bisnis analis atau data analis, ya kan? Semuanya membutuhkan pemahaman tentang IPS. Jadi, siklus akuntansi dalam TPS ini adalah bagaimana setiap transaksi bisnis dicatat, diproses, dan diubah menjadi laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ini adalah tentang LTP, Online Transaction Processing. OLTP adalah sistem transaksi online real time digunakan pada bank, marketplace, dan aplikasi transportasi online. Ketika kalian transfer uang, saldonya harus langsung berubah. Kalau tidak real time, saldonya bisa double, ya kan? Dan transaksinya bisa kacau. Kemudian, studi kasus di online banking. Sekarang kita masuk ke contoh TPS yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu online banking. Hampir semua dari kalian mungkin pernah ya transfer uang, cek saldo, bayar QRIS, kemudian bayar pulsa lewat mobile banking. Di balik aplikasi itu sebenarnya ada TPS yang bekerja 24 jam non-stop. Siapa sih di minggu ini yang memakai mobile banking? Biasanya rata-rata angkat tangan ya, bayar-bayarnya pakai mobile. Artinya, kalau sebenarnya setiap hari menggunakan sistem informasi akuntansi modern. Kalau kita lihat dari manfaat dari online banking, transaksinya bisa kapan aja. Dulu kalau mau transfer harus datang ke bank, sekarang jam 2 pagi, hari libur, bahkan sambil rebahan juga bisa bertransaksi, ya kan? Kemudian, jadi berarti apa? Berarti kan sistemnya bekerja terus-menerus ya. Praktis, semua bisa dilakukan lewat smartphone. Nggak harus antri, tidak harus isi formulir tanpa bawa uang tunai. Ya kan, bayangkan coba kalau Shopee dan mobile banking nggak ada, transfernya manual, kirim bukti lewat fax, masih jadul ya, atau datang langsung ke toko. Rasanya itu masih kuno ya. Dan aman tanpa cash, karena uangnya berbentuk digital. Risiko mau bawa uang tunai bisa jadi berkurang. Dan kalau kayak saya nih, ibu-ibu,
lebih mudah juga mengelola keuangannya karena kalau udah cash kan nggak kerasa ya keluar untuk jajan. Dengan mobile banking, uang tersimpan di sistem bank. Kemudian risiko online banking. Walaupun canggih, setiap sistem pasti punya risiko. Nah, tugas dari mahasiswa siswa ini adalah memahami bagaimana risiko ini. Yang pertama, keamanan PIN. Kebayang, kalau OTP atau PIN-nya sudah diketahui orang lain. Mudah dibobol kan akunnya. Banyak kasus kan phishing, kemudian orang diminta klik atau OTP, saldonya hilang. Jadi, kelemahan sistem sering kali bukan teknologi, tapi manusianya yang kurang hati-hati. Jadi, perlu edukasi tentang keamanan ini. Kemudian, sistemnya lambat. Kadang saat tanggal gajian atau promo besar, servernya penuh. Akibatnya transfernya pending atau aplikasi error. Saldo terlambat update. Pernah tuh, saya juga pernah transfer dari mobile banking A ke mobile banking B. Dana di sini sudah keluar, tapi di sini belum terlihat nge-lag. Itu karena beban TPS-nya terlalu tinggi, sehingga membutuhkan waktu loading yang lebih lama. Karena itu, developer harus memikirkan kapasitas server, database-nya, dan performa sistem. Kemudian, human error, ya kan? Kesalahan manusia juga sering terjadi. Salah transfer, salah input nominal, salah pilih rekening tujuan. Harusnya transfer 100.000, tapi salah ketik jadi 1 juta. Nah, kan? Kadang-kadang harus hati-hati sekali tuh. Harus fokus. Kadang kalau disambi-sambi saya pernah transfer salah nama gitu kan karena salah baca atau pas handphonenya nge-lag. Jadi harusnya ke ROS siapa, ini ke ROS yang lain. Padahal tadi kliknya sudah sesuai perasaan. Tapi handphonenya sempat nge-lag akhirnya salah. Dan untungnya teman yang ROS itu langsung ngechat, saya dari transfer untuk apa gitu. Kan akhirnya ketahuan salah kirim. Masih rezeki berarti. Nah, jadi online banking adalah contoh sempurna TPS modern karena memproses transaksinya secara real time, menyimpan data besar, membutuhkan keamanannya tinggi dan harus selalu tersedia. Kalau nanti kalian bekerja sebagai programmer, sistem analis, cyber security, database administrator, kalian ikut bertanggung jawab memastikan sistem seperti mobile banking berjalan aman dan stabil. Menurut kalian mana yang lebih berbahaya? Sistem yang error atau human yang error? Lah kan itu. Dicari jawabannya. Bisa jadi keluar pada satu UTS ya. Karena secanggih apapun sistem, kalau user sembarangan membagikan OTP, ya tetap aja bisa terjadi kebocoran. Kan? Kasih clue tuh jawabannya. Jadi, online banking ini menunjukkan bahwa TPS modern memberi kecepatan, kemudahan efisiensi, tapi juga membutuhkan keamanan, kontrol, dan yang paling penting adalah kesadaran pengguna. Kesadaran pengguna ya, penting sekali. Selanjutnya adalah pengendalian internal. Sistem bagus saja tidak cukup kalau keamanannya lemah. Datanya bisa dimanipulasi. Kenapa sih akun admin dan kasir dipisah? Karena kasir tidak boleh mengubah laporan dan supervisor punya hak akses lebih tinggi. Itulah yang dimaksud dengan kontrol akses. Kebayang nggak kalau kasir bisa merubah laporan? Wah, penjualan tadi masuknya ke dia aja deh. Wah, kebayang. Manipulasi bisa mudah sekali diakses. Ya, kita lanjut ke risiko sistem. Risiko sistem ini berarti bisa salah input, fraud, atau data hilang. Kalau kita salah ketik 0 dari 10.000 jadi 100.000, atau hacker masuk ke sistem dan mengubah nilai, sehingga diperlukan yang namanya backup, enkripsi, dan audit trail. Ini resiko dari sistem ya. Berikutnya adalah teknologi modern. Sekarang perusahaan tidak hanya pakai database biasa, ada ERP, ada cloud, ada big data, ya kan? Google Drive. Google Drive itu apa sih? Google Drive itu termasuk cloud, ya nggak? Data disimpan di laptop, tapi di server, datanya nggak disimpan di laptop, tapi di server internet. ERP, ERP itu sistem terintegrasi, misalnya ada bagian penjualan, gudang keuangan, semua saling terhubung.
Ini untuk latihan dan diskusi, tapi kita skip aja karena sudah ada penugasan. Jadi kita skip ya. Kita masuk di sesi penutup. Tadi kita sudah belajar bahwa data adalah aset yang penting. Transaksi bisnis diproses oleh TPS. Database menjadi pusat penyimpanan dan keamanan sistem sangat krusial. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kalian bukan hanya belajar coding, tapi juga harus memahami bagaimana bisnis bisa berjalan, bagaimana data mengalir, dan bagaimana teknologi membantu pengambilan keputusan. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Karena tadi kita awali doa, kita akhiri dengan doa ya. Kita akhiri doa sesuai keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.